Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Aku memuji-Mu Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kami mengucap Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami boleh kembali dikumpulkan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Pada hari kami bersekutu pada hari yang keempat, bersama-sama kami berdoa bersehati untuk kepenuhan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar setiap seru doa kami, permohonan kami kepadamu Tuhan, karena kami sungguh-sungguh Tuhan memerlukan kuasa Roh Kudus. Kami sangat memerlukan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kuasa itu mengubahkan hidup kami, memimpin langkah-langkah kami, menuntun langkah-langkah kami,
sampai kepada kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Menyongsong kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi, kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesusahan, masalah, tantangan, sakit, penyakit. Tetapi kalau kami memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang memampukan kami untuk taat dan dengar-dengaran. Dan Roh Kudus itulah yang membimbing kepada seluruh kebenaran firman Allah, sehingga kehidupan kami dikuasai sepenuhnya oleh kuat kuasa firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik. Pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan kami mau bersama-sama belajar dari kebenaran-Mu tentang kuat kuasa Roh Kudus, betapa pentingnya kami dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, waktu yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Kuasa iblis, anasir jahat, dalam segala keterbatasan, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan kepada kami, hikmat pengertian kepada kami, untuk sama-sama kami boleh mengerti akan kebenaran firman Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari yang keempat ini kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita lagi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk boleh bersama-sama berdoa, bersehati, seperti pengalaman para murid di loteng Yerusalem, Saudara. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi berdoa bersama-sama, bersehati, sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi itu melengkapi kegiatan para murid untuk mengabarkan Injil. Maka para murid itu, rasul-rasul itu mendapatkan kekuatan daripada Roh Kudus. Maka kekuatan Roh Kudus itulah yang memberi kuasa atas pengajaran dan penginjilan yang dilakukan oleh para murid Kristus atau para rasul. Biarlah pada malam hari ini pun juga Saudara, kita bersama-sama bersehati untuk menerima pekerjaan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita, Saudara, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ini masih terus berkesinambungan, Saudara, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekarang kita masuk hari yang keempat, tentang buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau sudah, boleh Saudara bersama-sama membaca. Saudara boleh membaca di rumah sambil melihat tayangan yang ada di gadget Saudara. Kita sama-sama membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini Saudara, firman Allah menyatakan bahwa di dalam Galatia 5 ini, khususnya ayat 22 dan 23, ini menyatakan ada 9 buah roh. Yang pertama itu kasih, kemudian 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, yang ke-8 kelemah lembutan, dan yang ke-9 adalah penguasaan diri. 9-9-nya tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, baik hukum sorga maupun hukum yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat menentang daripada 9 buah roh. Tidak ada satupun yang tidak mengakui bahwa ke-9 perkara yang indah dari Roh Kudus itu adalah perkara yang tidak melawan daripada hukum, Saudara ya. Kita lihat kalau kita sudah taat, kemarin kita sudah sama-sama mendengar
kita sudah taat dengar-dengaran, yaitu kita hidup dalam penyertaan Roh Kudus, kemudian hidup benar dan daging tidak bersuara, kita bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu sama dengan pembaharuan hidup. Ya, sekali lagi kita bisa hidup benar dan daging tidak bersuara, kita bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Itu sama dengan pembaharuan. Ya. Kalau tirai terobek, ya kemarin kita sudah sama-sama belajar, tirai terobek itu adalah arti daripada kematian daging. Sehingga daging tidak bersuara. Nah, kalau tirai terobek, itulah tirai yang membatasi ruang suci dan ruang maha suci. Kalau tirai terobek, maka akan kelihatan tabut perjanjian. Ya, dari ruang suci sampai kepada ruang maha suci itu sudah tidak ada batas lagi. Sehingga tabut perjanjian yang ada di ruang maha suci itu akan kelihatan karena tirai sudah terobek. Nah, tabut ini terbuat dari kayu, saudara, kayu penaga. Tetapi kemudian disalut oleh emas. Itu berbicara soal pembaharuan atau keubahan hidup. Kayu ini adalah gambaran daripada manusia daging, tetapi disalut oleh emas. Ya, kalau daging itu atau kayu itu disalut oleh emas, maka tidak lagi kelihatan kayu. Ya, tidak kelihatan lagi kayunya. Tetapi yang ada dan nampak adalah emas semata-mata. Itulah berbicara soal keubahan hidup atau pembaharuan. Karena kita bisa taat sampai kepada daging tidak bersuara, yaitu tirai terobek. Tabut perjanjian kelihatan, sesungguhnya tabut itu terdiri dari kayu, tetapi kita tahu bahwa kayu itu sudah disalut oleh emas. Sehingga tidak lagi kelihatan kedagingannya. Ya saudara ya. Itu artinya berubah. Kalau kehidupan yang berubah, ya sama dengan berbuah 9 buah-buah roh. Apa yang dirubah, saudara? Tubuh kita tidak dirubah. Ya, tubuh kita tetap tubuh yang ada kita hidupi sekarang ini. Tetapi yang dirubah adalah karakter kita. Selama kita ada di dalam dunia, yang dirubah adalah karakter kita. Ya. Tubuh itu nanti akan mengalami keubahan setelah kita masuk di dalam sangkakala yang terakhir. Ketika kita menyongsong kedatangan Yesus di udara, Tesalonika katakan kita yang masih hidup dan mereka yang mati di dalam Tuhan bangkit. Kita yang masih hidup akan diubah. Nah, itulah saat tubuh dirubah. Tetapi sebelum sampai kepada tubuh yang dirubah, ya, kehidupan kita dipenuhi oleh 9 buah-buah roh. Itu yang dirubah adalah karakter kita. Ya, karakter kita dulu yang dirubah. Sampai nantinya ketika sangkakala yang terakhir, baru tubuh kita yang dirubah. Nah, 9 buah-buah roh itu adalah merubah karakter kita. Karakter yang jahat, manusia yang jahat dirubah oleh karakter yang penuh dengan buah-buah roh. Kalau kita sudah penuh dengan buah-buah roh, firman Allah katakan tadi tidak ada hukum yang menentang perkara itu. Ya saudara ya. Nah, kita lihat sekarang 9 buah roh itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini itu tidak lain adalah karakter atau gambar dari Allah Bapa. Ya, kalau karakter itu, saudara, karakter kita itu selalu ditandai dengan benci, susah, muram, tidak damai, tidak tenang, ya, ribut terus, dendam, dan lain-lain. Ya, karakter-karakter ini adalah bukan karakter daripada Allah Bapa. Nah, kita harus merubah karakter kita menjadi karakternya Allah Bapa. Yaitu karakter kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu karakternya daripada Allah Bapa. Kemudian kelompok yang kedua itu terdiri dari kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, 3 karakter ini
itu adalah gambar daripada anak Allah atau pribadi Yesus. Ya, kalau 3 gambar atau karakter daripada Allah, maka kelompok yang kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, itu adalah karakter atau gambar daripada anak Allah atau pribadi Yesus. Ya, kelompok ketiga itu terdiri dari kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini karakter daripada gambar Allah Roh Kudus. Ya. Total 3 kali 3 ada 9. Ya, jadi mulai daripada buah-buah roh yang pertama tadi, dari karakter Allah Bapa, kemudian karakter daripada anak Allah atau pribadi Yesus, dan yang ketiga adalah karakter atau gambar Allah Roh Kudus. Nah, siapapun manusia, kalau mau ditebus, kemudian percaya, bertobat, terima baptisan air dan Roh Kudus, lalu dikuasai oleh Roh Kudus, pasti satu waktu ia akan berbuah-buah Roh Kudus. Ya saudara, tinggal tunggu waktu. Siapapun kita, asal kita mau ditebus, percaya kepada korban Kristus, bertobat, artinya tidak mau kembali kepada perkara-perkara dosa, lalu kemudian menerima baptisan air Roh Kudus, ya, baptisan air dan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, pasti satu waktu ia akan berbuah-buah Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam pelajaran tentang tabernakel, maka contoh dalam pelajaran tabernakel yang berbuah-buah itu adalah tongkat Harun, Saudara. Saudara tentu tahu kisahnya, ya. Bagaimana ketika Allah berkata kepada Musa, ketika bangsa Israel itu mengalami satu pemberontakan terhadap kepemimpinan daripada Musa dan Harun, masing-masing pemimpin merasa bahwa mereka pun punya hak, ya, punya hak untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga mereka mempertanyakan kepemimpinan daripada Musa dan Harun. Lalu Tuhan katakan, ayo kumpulkan dari 12 suku daripada para pemimpin bangsa itu. Ya, para pemimpin suku-suku itu mewakili setiap suku. Tuhan katakan, diperhadapkan kepada Tuhan, ditaruh di atas hadirat Tuhan, di atas atau di depan daripada tabut perjanjian. Tongkat yang akan bertunas, kata Tuhan, itulah tongkat yang memang orang yang memiliki tongkat itu yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita tahu keesokan harinya, saudara, setelah tongkat daripada 12 pemimpin bangsa yang mewakili 12 suku bangsa Israel itu ditaruh di hadapan Tuhan semalam-malaman, esoknya ketika diperiksa oleh seluruh bangsa itu, hanya tongkat daripada Harun yang bertunas. Bukan cuma bertunas, tetapi kita menyaksikan lewat kebenaran firman Allah. Firman Allah mengatakan tongkatnya Harun itu bukan sekedar bertunas, tetapi dia berbunga, bahkan berbuah. Ya. Jadi kehidupan yang berbuah-buah itu di dalam pelajaran tabernakel adalah tongkat Harun. Karena kemudian kita tahu bahwa tongkat Harun itu kemudian ditaruh di dalam ruang suci, khususnya ditaruh di dalam tabut perjanjian. Ya. Kita lihat bagaimana arti daripada hidup berbuah itu adalah berbicara soal tongkat Harun yang ditaruh di ruang maha suci. Dan lebih spesifik lagi dikatakan bahwa tongkat Harun itu ditaruh, ya, ditaruh ke dalam tabut perjanjian, ya, ditaruh dalam tabut perjanjian. Ya, ini ada gambar tabut perjanjian. Jadi di dalam pelajaran tabernakel, kehidupan yang berbuah-buah, ya, itu menunjuk kepada tongkat Harun yang ditaruh di dalam tabut atau ditaruh di dalam peti perjanjian. Ini adalah kehidupan yang sangat dibela oleh Tuhan. Kalau pada hari yang pertama, saudara, kita belajar mulai daripada pintu daripada kemah, ya, pintu gerbang. Kemudian terus meningkat
ketika kehidupan kita mulai dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus, sampai kepada kepenuhan Roh Kudus, kita masuk kepada pintu kemah, masuk ke dalam ruang suci. Kita ketemu dengan 3 alat, yang berarti kita hidup dalam ketekunan, dalam penggembalaan. Sampai kemudian kita belajar tentang tirai yang terbelah, yaitu berbicara soal daging yang terrobek, daging yang tidak lagi bersuara. Sampai kepada kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah kehidupan yang berbuah-buah karena Roh Kudus. Itu adalah kehidupan yang ditaruh di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini adalah berbicara soal hadirat Allah. Tabut perjanjian juga berbicara soal kemuliaan Allah. Jadi kalau kehidupan yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus, itu berbicara soal hidup yang ada di dalam kemurahan Allah, dalam hadirat Allah, dalam kemuliaan Allah. Ya, jadi Tuhan begitu menghargai kehidupan yang berubah, karakter yang berubah. Ya, itu berbicara seperti tongkat yang bertunas, berbunga dan berbuah. Tongkat itu kecil, saudara. Ya, itu gambaran dari manusia darah daging, terutama kita sebagai bangsa kafir yang kecil dan tidak berdaya, tidak berarti apa-apa. Tongkat itu adalah satu batang pohon tadinya, saudara, yang diputus dari akarnya. Kemudian dibentuk menjadi sebuah kayu yang tidak berdaya, tidak berarti apa-apa. Karena tongkat itu atau bagian daripada pohon itu sudah mati. Karena diputus akarnya. Tidak ada lagi akar, tidak ada lagi daun. Itu berbicara soal tinggal tunggu kering, rapuh, hancur, dan tidak ada harapan. Tidak mungkin dari sebuah tongkat yang mati, artinya sudah tidak ada akar dan daunnya, itu dapat diharapkan mengeluarkan buah. Itulah kita bangsa kafir. Keadaan kecil, tidak berdaya, tidak berarti apa-apa. Mati. Tidak bisa diharapkan kita menghasilkan buah. Tetapi kita lihat bagaimana kalau kita mau ditebus oleh darah anak domba yang tersembelih, maka kita mulai berjalan dalam roh, bisa taat. Kemudian dipimpin oleh roh, artinya bisa hidup benar. Dan hidup oleh roh, yaitu artinya daging tidak bersuara lagi. Ini 3 poin yang kemarin kita pelajari di dalam hari yang ketiga. Kalau kita bisa berjalan di dalam roh, artinya bisa taat. Kemudian bisa dipimpin oleh roh, sama dengan hidup benar. Dan hidup oleh roh, yaitu daging tidak bersuara lagi, sampai tirai terbelah. Maka kita pasti bisa bertunas. Walaupun kita adalah tongkat kayu yang mati, tidak ada harapan. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa dibuat kehidupan kita bertunas. Artinya, kekuatan Roh Kudus membuat tongkat bisa memiliki harapan. Kehidupan kita seperti tongkat yang mati, yang terputus dari akar, sudah tidak bisa lagi ada harapan. Kalau kita memiliki kekuatan Roh Kudus, maka masih ada harapan. Bertunas itu sama dengan hidup dalam kebenaran dan kesucian. Itu arti dari kata bertunas. Ya, ini hidup yang ada harapan dan bisa diharapkan. Hidup yang ada harapan dan bisa diharapkan. Kalau hidup itu hanya pandai atau kaya, saudara. Kalau cita-cita kita ini hanya sebatas pandai, ya, sekolah kita kejar terus sampai S3, terus sampai profesor. Kalau hanya itu yang kita kejar, atau kekayaan, belum tentu bisa diharapkan. Ya. Kaya itu sebentar lagi habis, saudara. Dengan keadaan dunia yang semakin lama, semakin sulit seperti ini, kaya itu sebentar lagi habis. Banyak uang pun bisa sampai habis. Apalagi kalau menghadapi maut. Ya, harta tidak akan berguna. Kemudian, mau cari kerja sekarang ini susah, saudara. Ya, itu kenyataan yang ada. Walaupun kita pandai sampai titel kita berderet, sekarang mau cari kerja aja susah, saudara. Dan itu kenyataan. Tetapi kalau hidup benar dan suci, nah itu tadi arti daripada bertunas, masih ada harapan dan bisa diharapkan. Karena kekuatan Tuhan ada di situ. Kalau kita hidup benar dan suci, kekuatan Tuhan ada di situ, saudara. Ya. Kalau pandai tapi tidak benar dan suci,
itu artinya kekuatan sendiri pasti tidak bisa mampu. Ya. Kalau kita kaya tetapi tidak benar, itu pun artinya kita mengandalkan kekayaan kita, pasti tidak mampu. Tetapi kalau kita hidup benar dan suci, itu arti daripada bertunas. Maka masih ada harapan dan bisa diharapkan. Karena dari hidup benar dan suci, kekuatan Tuhan yang ada di sini. Jadi kita perlu mengerti benar dan suci ini, saudara. Arti daripada bertunas. Nah, sekarang kita lihat arti daripada berbunga. Ya, arti daripada berbunga. Berbunga ini artinya memiliki jabatan Roh Kudus. Bunga itu, saudara, kalau sedang bermekaran, pasti kelihatan sangat indah. Demikian juga kehidupan yang berbunga. Hidup kita ini, kalau kehidupan kita itu berbunga, itu masa yang indah. Ya, apalagi bagi kaum muda itu. Ya, kaum muda memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, itu seperti bunga yang mekar. Itu masa-masa yang indah. Orang akan bingung kalau melihat kaum muda seperti ini, saudara. Ya, bukan kaum muda yang tidak memiliki harapan, tetapi kaum muda yang melayani. Kaum muda yang punya jabatan. Dan pelayanan itu disertai dengan karunia Roh Kudus. Besok kita akan lihat, saudara, kita akan belajar bahwa jabatan pelayanan itu akan diikuti oleh karunia Roh Kudus. Ya, kalau kita tidak memiliki jabatan, jangan harap kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus itu melengkapi pelayanan. Ya, kita harus belajar daripada kebenaran firman. Karunia Roh Kudus itu melengkapi pelayanan. Nah, buat apa kita kalau kita punya karunia Roh Kudus tapi tidak ada saluran pelayanan? Ini yang harus kita mengerti, saudara. Oleh sebab itu, kita bersyukur kalau kita punya ladang pelayanan. Karena saat-saat kita memiliki jabatan pelayanan, saat-saat kita memiliki pelayanan, pekerjaan pelayanan, maka pasti karunia Roh Kudus itu akan melengkapi. Itu seperti bunga yang mekar. Kalau sudah bertunas, pasti bunganya mekar. Dan saat berbunga inilah masa-masa yang indah. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Orang akan kebingungan melihat pemakaian Tuhan kepada pribadi-pribadi yang berbunga, yaitu memiliki jabatan pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus. Itulah ya pertolongan Tuhan. Satu kelengkapan yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita, saudara. Orang akan lihat betapa Allah kita itu perkasa. Ya, orang akan minum racun tapi tidak mati. Orang akan diserang dengan berbagai masalah, tetapi dia tetap tegak berdiri. Ya, di dalam pelayanan. Itu artinya memiliki jabatan pelayanan disertai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan berbunga. Ya, saat ada jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, itu adalah masa paling indah, saudara. Jadi ketika kita melayani Tuhan dalam urapan Roh Kudus, itulah masa yang paling indah. Ya, yang sudah usia lanjut pun, kalau ada jabatan pelayanan akan kelihatan indah, saudara. Tetap akan kelihatan indah. Saya pernah mengupload itu ya, saudara ya, waktu Bapak Ginting kesaksian, kemudian nyanyi pujian itu apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya upload di Facebook. Dan berapa banyak rekan hamba Tuhan yang pernah mendapatkan berkat lewat pelayanan dari Bapak Ginting saat muda. Teman-teman yang ada di IAI saat mereka kuliah di Bandung. Saat mereka dalam keadaan yang tertekan, susah. Kemudian sekarang mereka terjun di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Ya, bekerja buat Tuhan, gembala sidang sebagai penginjil. Tetapi ketika melihat kembali, ya, Bapak Ginting sudah usia lanjut, tetapi masih memuji Tuhan, masih sanggup memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Mereka katakan, sudah usia lanjut pun masih tetap kelihatan indah. Inilah berbunga. Ya, pelayanan kita berbunga di hadapan Tuhan. Tuhan masih, saudara, sampai kita masih usia nanti, sampai dari muda sampai usia lanjut. Biarlah kita pun menjadi doa kita supaya kita tetap setia di dalam pelayanan. Itulah keindahan ya, saudara ya. Yaitu saat kita bertunas,
yaitu ada jabatan dan karunia Roh Kudus, tetapi kemudian kita berbunga juga. Kalau tidak punya jabatan, bahkan tinggalkan jabatan, kalau tidak punya pelayanan, saudara ya, bahkan tinggalkan pelayanan, ia akan layu sebelum berkembang. Nah, kita perlu perhatikan ini sungguh-sungguh. Jadi kalau sekarang ini kita bersyukur, Tuhan sudah kasih pakaian ya buat kita, pakaian putih, yaitu jabatan pelayanan. Nanti pasti karunia Roh Kudus akan melengkapi kita. Hari Minggu, kapan itu saya lupa, hari Kamis atau hari Minggu ya, kita sudah sama-sama belajar mendengar firman Allah, bahwa nanti Tuhan akan memberikan kita roh keahlian. Ya, itulah karunia Roh Kudus. Masing-masing kita kalau setia dalam perkara kecil, dalam jabatan pelayanan, maka nanti Tuhan yang akan melengkapi kita dengan roh keahlian. Kalau ada jabatan, pasti karunia Roh Allah menyusul. Tetapi kalau kita sekarang ini ya saudara yang punya jabatan, kemudian tinggalkan jabatan, ya, maka akan layu. Akan layu sebelum berbunga, sebelum berbuah. Ya, jadi kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Itu ada hubungannya dengan pekerjaan roh. Jadi pelayanan yang sekarang ini kita kerjakan, saudara, itu ada hubungannya dengan Roh Kudus. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Walaupun mungkin pelayanan kita kecil, sidang kita kecil, ya, penggembalaan kita kecil, tetapi mari setia dalam perkara kecil. Karena Roh Kudus itu perkara besar. Ya, setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Ya, ketika kita setia di dalam jabatan yang kecil, seperti tongkat yang kecil, tidak punya harapan, tetapi nanti dipercayakan perkara yang besar oleh Roh Kudus. Oleh Tuhan sendiri diberikan kepercayaan buat kita, saudara, untuk bisa sampai nanti berbuah. Ya, berbuah itu sama dengan berubah. Ya, berbuah itu sama dengan berubah. Karakter kita berubah. Ya, berbuah 9 buah roh. Memiliki karakter Allah Tritunggal. Tadi kita sudah lihat di awal-awal, di slide yang pertama, bahwa 9 buah roh itu mewakili gambar Allah Tritunggal. Yaitu 3 yang pertama itu gambar Allah Bapa. Kelompok yang kedua, 3 yang kedua itu adalah gambar anak Allah atau pribadi Yesus. Kemudian 3 yang terakhir itu adalah gambar Allah Roh Kudus. Ya, kita sedang dikembalikan. Kalau penuh dengan 9 buah roh, kita ini sedang dikembalikan pada gambar Allah. Seperti ciptaan semula. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kuasa penciptaan, saudara. Firman Allah katakan bahwa manusia itu dijadikan dengan gambar dan rupa Allah. Ya, kita ini adalah gambaran daripada Allah Tritunggal. Ini kata kita ini. Ini adalah gambaran daripada Allah Tritunggal. Ya, jadi manusia pertama diciptakan yaitu Adam. Itu sebetulnya diciptakan dalam rupa dan gambar daripada Allah Tritunggal. Nah, ketika kita manusia yang jatuh di dalam dosa, kemudian bisa mendapatkan 9 buah roh kudus, maka kita sekarang itu sedang dikembalikan kepada karakter Allah Tritunggal. Kembali kepada kuasa penciptaan. Ya. Kalau kita kembali pada gambar dan karakter Allah Tritunggal, akan kelihatan di wajah, saudara. Yaitu wajahnya itu berseri-seri. Coba saya ingin lihat, saudara, wajah-wajah saudara. Berseri-seri enggak, saudara? Nah, kalau berseri-seri itu kita sedang kembali kepada gambar dan karakter Allah Tritunggal. Ya, jadi kalau kita nanti kebaktian lagi Zoom, ya, coba tampak wajahnya itu, saudara, diperlihatkan. Ya, wajah yang berseri, wajah yang sempurna. Jangan diganti sama muka yang freeze atau gambar yang beku. Kita tampilkan wajah berseri sampai sempurna. Wajah bercahaya seperti matahari, mulia seperti Yesus. Jadi mulai dari sekarang ayo kita berseri-seri. Itu adalah gambaran. Ada juga manis. Ini bukan bicara soal kaya atau miskin, saudara. Ya, bukan bicara soal saat kelebihan kita berseri-seri. Saat kekurangan kita nangis. Oh, tidak seperti itu, saudara.
Ya, ini bukan bicara soal kaya atau miskin. Tetapi kalau gambar Allah itu kembali kepada kehidupan kita penuh dengan buah-buah roh, maka wajah kita akan berseri-seri seperti Yesus. Ya, mulia seperti Yesus, wajahnya bercahaya seperti matahari. Sekali lagi, ini bukan soal kaya dan miskin. Kalau kita lagi kelebihan, oh mukanya berseri-seri ya. Lagi berseri-seri kenapa? Baru gaji naik ya, Pak Lukas. Berseri-seri, gaji naik ya. Itu saudara ya. Atau, loh kenapa mukanya muram? Lagi banyak masalah ya. Nah ini bukan masalah kaya atau miskin. Tetapi ini bicara soal kepenuhan Roh Kudus membuat hidup kita penuh dengan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu membuat wajah kita berseri-seri. Ya, puji Tuhan. Mari sekarang kita berubah karakter. Kalau karakternya daging, saudara, pasti mukanya ngeri. Ya, kalau kehidupan kita penuh dengan kebencian, hidup kita penuh dengan iri hati, kalau hidup kita penuh dengan akar pahit, Tuhan berkata seperti Tuhan berkata kepada Kain, Kain, hati-hati. Kenapa mukamu muram? Muka muram ini gambaran ngeri, saudara. Ya, hati-hati. Kenapa? Kalau mukamu muram, dosa sudah mulai mengintip engkau. Ini saudara. Ya, sudah mulai melihat-lihat. Dosa sudah melihat. Tetapi kalau karakter Allah Tritunggal, maka wajahnya berseri sampai mulia. Kapan pembentukan karakter Allah Tritunggal? Ya, kalau kita tanya kapan ini kita bisa kembali lagi kepada wajahnya Allah, ya, hari ini kita mohon supaya karakter kita diubahkan, saudara. Malam ini kita memohon supaya karakter kita diubahkan. Saat kita menghadapi tekanan, himpitan, kesulitan hidup, saat itu kita harus banyak menyembah Tuhan, menyerah sepenuhnya. Ini kunci supaya karakter bisa diubahkan. Kita banyak menyembah Tuhan dalam roh, ya, kita pakai waktu-waktu yang ada ini untuk bisa menyembah Tuhan. Rugi kalau banyak waktu dipakai untuk bergosip, tetapi biarlah waktu yang ada ini kita pakai untuk menyembah Tuhan. Ya, supaya karakter kita khususnya menghadapi tekanan. Ini saat-saat sekarang ini tekanan sedang kuat-kuatnya, saudara. Himpitan ekonomi mungkin sedang terjadi, kesulitan hidup sedang terjadi. Saat-saat seperti ini, ketika kita stay at home, banyak di rumah, banyak menyembah Tuhan, menyerah sepenuh. Ya, nanti kita akan merasakan Tuhan merubah kita. Kalau kita merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan, menyerah sepenuh pada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, bagaikan tongkat, bagaikan tanah liat yang tidak berarti, yang rapuh dan hancur. Tetapi kalau ada dalam genggaman Tuhan, tangan Roh Kudus bisa kembalikan kita kepada kuasa penciptaan. Ya. Kuasa penciptaan itu apa, saudara? Kita harus kembali belajar. Kuasa penciptaan itu adalah, ya saudara ya, sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa penciptaan. Firman itu sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah bisa selesai. Ini kuasa penciptaan. Dan kemudian kita lihat tadi belajar, ya, kuasa penciptaan itu mengembalikan atau mengubah kita menjadi manusia baru berkarakter Allah. Ya. Sampai kalau Tuhan datang, kita benar-benar sempurna seperti Dia. Wajah kemuliaan mempelai wanita. Kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai sampai di tahta surga bersama Dia. Jadi mulai dikembalikan kepada kuasa penciptaan. Tangan Roh Kudus akan menolong kita. Dia yang menciptakan dan mengatur semua. Mohon kekuatan Roh Kudus ada pada kita semua. Kita menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan. Kalau menghadapi keadaan sulit sekarang ini, saudara, mari kita berserah. Saat itulah Tuhan akan membentuk karakter kita. Tuhan tolong kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir
di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, segala mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dari awal kita nyanyikan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Haleluya, kor sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya lama-lama takari, lama-lama.
Kami memuji menyembah-Mu Tuhan Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyikan chord ini sekali lagi. Nanti Tante Lucy masuk dalam doa. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.